Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Aulia Putri dengan NIM 8651678 semester 2 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjalankan tugas tutorial 3 dari mata kuliah Pendidikan Filsafat Ilmu. Simak berikut pembahasannya. Filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan, pilar bermakna sebagai fondasi atau tiang penyangga utama yang menopang dan mengarahkan seluruh sistem. Pilar ini memastikan tujuan pendidikan tercapai secara utuh, tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesiapan hidup peserta didik. Yang pertama yaitu learning to know, belajar mengetahui. Berfungsi sebagai dasar untuk memahami dunia dan memperoleh pengetahuan, peserta didik didorong untuk belajar, mencari, menemukan, dan menguasai informasi atau pengetahuan yang luas. Bukan sekedar menghafal fakta di dalam kelas. Yang kedua yaitu learning to do, belajar melakukan. Kita dapat membimbing peserta didik untuk menemukan jati diri, kemandirian, dan tanggung jawab. Pilar ini memastikan pendidikan mencetak manusia yang utuh, kreatif, dan memiliki kepribadian yang kuat. Yang ketiga yaitu learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Kita dapat membimbing peserta didik untuk menemukan jati diri, kemandirian, dan tanggung jawab. Pilar ini memastikan pendidikan mencetak manusia yang utuh, kreatif, dan memiliki kepribadian yang kuat. Dan yang keempat yaitu learning to live together, belajar hidup bersama. Kita dapat mengajarkan peserta didik untuk hidup rukun, saling menghargai, bertoleransi, dan bekerja sama dengan orang lain yang memiliki berbagai macam perbedaan latar belakang atau budaya. Penerapan prinsip pendidikan di era digital sangat relevan untuk mentransformasikan pembelajaran jarak jauh dan menumbuhkan karakter. Yang pertama yaitu pembelajaran daring. Memungkinkan fleksibilitas ruang dan waktu serta memberikan akses tanpa batas ke sumber belajar global. Untuk yang selanjutnya yaitu literasi digital. Mendorong siswa dan guru tidak hanya sekedar mahir menggunakan gawai, tetapi juga cakap dalam menavigasi, mengevaluasi, dan menyusun ulang informasi secara kritis dan etis. Yang selanjutnya yaitu karakter peserta didik. Pendidikan karakter ini berfungsi sebagai kompas moral. Ini menanamkan nilai kejujuran, anti plagiarisme, sikap saling menghargai, anti perundungan, siber, dan empati. Yang selanjutnya yaitu peran guru. Guru bertransformasi dari sekedar menyampaikan materi menjadi fasilitator, motivator, dan role model digital yang memberikan keteladanan dalam beretika di internet. Berikut ini adalah refleksi singkat mengenai peran pilar-pilar yang saya sebutkan di atas. Yang pertama yaitu menjawab tantangan kualitas SDM dan lapangan kerja. Melalui learning to know dan learning to do, pendidikan didorong untuk tidak sekedar berfokus pada hafalan teori semata, melainkan pada penguasaan literasi dan keterampilan praktis. Hal ini secara langsung menjawab tuntutan dunia kerja modern dan menekan kesenjangan kompetensi kelulusan. Yang kedua yaitu penguatan karakter dan jati diri bangsa. Melalui learning to be, sistem pendidikan berupaya membentuk manusia seutuhnya yang memiliki kemandirian, moral yang kuat, dan kesadaran spiritual. Hal ini sangat relevan dalam membentengi generasi muda dari degradasi moral
intoleransi, dan perundungan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu menciptakan kohesi sosial dan toleransi. Melalui Learning to Live Together dan pilar kearifan lokal, pendidikan nasional menanamkan pentingnya menghargai keberagaman. Ini adalah solusi strategis untuk merawat kebinekaan, mencegah konflik sosial, serta menumbuhkan empati di tengah masyarakat yang majemuk. Dan yang selanjutnya yaitu sinergi antar pemangku kepentingan. Pilar ini juga menguatkan pusat pendidikan, yang pertama keluarga, kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh sekolah seorang diri. Dukungan keluarga yang peduli dan lingkungan masyarakat yang kondusif memastikan pendidikan berjalan merata dan tepat sasaran. Untuk yang keempat yaitu menghindari diskriminasi di kelas. Sebagai pendidik, kita perlu memastikan tidak ada stereotip atau perlakuan istimewa, favoritisme terhadap kelompok tertentu. Menerapkan aturan kelas yang tegas jika ada perundungan atau bullying terkait perbedaan fisik atau budaya. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat.